Oke, selamat siang, selamat sore semuanya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara Study in Holland Online Series. Ini merupakan sesi terakhir dari tahun 2021 ya, nggak kerasa banget 2021 ini sangat cepat sekali berlalu, dan pastinya teman-teman semua juga mungkin yang sudah ada yang mencapai achievement-nya ya, ada juga yang mungkin masih belum, mungkin salah satunya itu adalah studi ke Belanda ya. Nah, nanti juga di sini karena topik kita adalah membahas program beasiswa dari Belanda ya, bekerja sama dengan universitas di Belanda, yaitu program Orange Tulip Scholarship. Jadi teman-teman pastinya akan mendapatkan informasi lebih lanjut ya terkait program beasiswa ini gitu. Jadi jangan takut, maksudnya teman-teman juga ini masih ada banyak waktu ya, timeline untuk pendaftaran ke universitas maupun beasiswa Belanda ya, karena jika teman-teman ketahui beasiswa ini juga baru saja dibuka bulan November, dan pendaftaran universitas ke Belanda pun baru juga dibuka di tanggal 1 Oktober. Nah, sebelum memulai saya juga perkenalan diri dulu ya. Nama saya dengan Emi Fumitasari selaku Student Counselor dari Nuffic Neso Indonesia. Nah, nanti pastinya saya akan memberikan info lebih detail ya sedikit apa itu Nuffic Neso Indonesia bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin ingin bertanya dulu ke teman-teman, apakah suara saya dan video saya sudah terlihat dan terdengar jelas? Ini juga supaya kelancaran dari acara ini ya pastinya gitu. Jadi nanti mungkin karena sekarang juga cuaca nih lagi mendung sebetulnya di tempat saya. Jadi kalau misalnya nanti ada sedikit kendala di koneksi, mungkin teman-teman bisa sampaikan juga melalui kolom chat. Oke, terima kasih banyak. Ini di sini sudah ada yang bantu jawab jelas. Baik. Oke, saya tidak akan basa-basi lagi. Mari kita langsung mulai untuk program kita hari ini ya. Jadi kita akan membahas It's All About Orange Tulip Scholarship ya. Di sini saya sebagai host dan nanti untuk pematerinya itu adalah rekan saya dengan Muhammad Maulana Taufik selaku Education Promotion Officer dari Nuffic Neso Indonesia ya. Jadi di sini teman-teman kalau yang sering tanya-tanya melalui media sosial itu juga yang pegang Mas Molly ya. Jadi panggilannya Molly. Dan juga kalau yang tanya tentang OTIAS itu juga dengan Mas Molly PIC-nya ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu perkenalan dengan Nuffic Neso Indonesia. Ya, di sini Nuffic Neso ini merupakan perwakilan kantor resmi dari Nuffic ya. Nuffic ini merupakan kantor yang mendukung dari Dutch internationalization in education ya. Jadi kami juga mempromosikan studi ke Belanda, juga mewakilkan seluruh perguruan tinggi yang ada di Belanda gitu. Jadi kami beda dengan yang namanya agent atau university representative ya. Nuffic Neso ini sebenarnya kepanjangannya adalah Netherlands Education Support Office ya, dan ada di negara-negara yang ada di MAP, salah satunya ada di Indonesia pastinya, dan kami didanai oleh Kementerian Pendidikan dari Belanda ya. Dan kami pastinya selain promosikan studi di Belanda, ada beberapa aktivitas lainnya yang kami lakukan. Yang pertama ada memfasilitasi NL Knowledge, jadi biasanya dilakukan melalui scientific research dan event collaboration ya antara Indonesia dan Belanda. Bisa juga dengan institusi perguruan tinggi. Kemudian kami yang saya sebutkan sebelumnya mendukung internasionalisasi dalam hal pendidikan itu dilakukan melalui mempromosikan studi di Belanda gitu. Jadi seperti sekarang ya, kami juga sering mengadakan acara-acara kegiatan sekarang karena pandemi semuanya online ya, mempromosikan studi di Belanda melalui education fair ataupun kami juga memberikan konseling secara gratis ya kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Belanda. Kemudian kami juga mengelola beberapa program beasiswa ya, ada Stunet, Student in Netherlands yang merupakan beasiswa penuh untuk S2, ada Orange Knowledge Program untuk program institutional collaboration dan tailor-made training. Tapi tahun ini, sebetulnya tahun depan 2022 ini ada kabar bahwa akan diadakan individual
Scholarship juga, jadi untuk program master nanti ditunggu aja untuk informasinya ya. Kemudian yang pastinya ada Orange Tulip Scholarship yang akan kami bahas hari ini ya, seputar programnya, mungkin daftar universitas yang hadir, maksudnya yang berpartisipasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada EU-Share yang merupakan beasiswa untuk student mobility untuk S1 ya, undergraduate level di ASEAN region ya. Yang keempat, kami juga mendukung outgoing mobility di Indonesia. Jadi tidak hanya mempromosikan studi ke Belanda, tapi juga mempromosikan studi ke Indonesia ya melalui program Wilweg. Jadi ini untuk mahasiswa yang ada di Belanda. Dan yang terakhir kami juga tidak lupa karena maksudnya dengan kami berhasil gitu ya mengirimkan student ke Belanda gitu. Contohnya kami juga tetap mendukung yang namanya alumni gitu. Jadi melalui NL Alumni Network itu di mana kami biasanya mengadakan banyak sekali kegiatan ya, mulai dari career fair gitu ya. Sebelumnya kita juga ada virtual career fair untuk Southeast Asia. Lalu ada beberapa Orange Talk ya, serial gitu, ada workshop dan lain sebagainya. Nah, itu cuman beberapa kegiatan kami, tapi sebenarnya ruang lingkup kegiatannya itu sangat banyak sekali. Nah, ini kalau teman-teman juga baru pertama kali berkenalan dengan Nufik Neso, ini ada beberapa media kontak kami ya, bisa melalui nomor telepon, WhatsApp, bisa juga email, ataupun bisa melihat informasi-informasinya melalui media sosial maupun website kami di nesoindonesia.co.id. Ya. Nah, ini juga ada practical information. Jadi selain konseling yang tadi disebutkan, kami juga mengadakan online konseling melalui Zoom seperti ini. Tapi ada waktunya, biasanya ada jadwalnya itu setiap Senin, Selasa, dan Rabu dan Kamis. Nah, tapi untuk saat ini memang sedang ditutup dulu, tapi jangan khawatir karena akan dibuka kembali di tanggal 3 Januari ya di 2022. Kemudian untuk informasi terkait Nufik Neso ataupun yang berkaitan dengan studi di Belanda itu juga bisa diakses melalui digital browser kami ya. Di situ ada akses linknya yaitu bit.ly/divinufikneso, dan kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang memang sering diutarakan kepada kami, juga bisa diakses melalui bit.ly/FAQ Nufikneso ya. Di situ ada beberapa PDF file, jadi bisa dibaca yang sering diutarakan kepada kami. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan sedikit informasi terkait Nufik Neso. Nah, di sini kami pastinya sudah tidak sabar ya teman-teman untuk mendengarkan sebenarnya Orange Tulip Scholarship tuh program seperti apa sih, dan apakah program beasiswa ini penuh atau parsial? Terus berapa nilai beasiswa yang bisa didapat dan gimana prosedurnya untuk apply ke beasiswa ini? Nah, ini sebelum memulai kami ingin share dulu ada sebuah polling yang dapat diisi oleh teman-teman. Di sini nanti rekan saya dengan Mas Molly akan bantu untuk share terlebih dahulu. Nanti dimohon ya untuk teman-teman isi, ada 3 pertanyaan totalnya. Jadi untuk pertanyaan pertama nanti pertanyaan secara general aja, mengetahui program beasiswa UTS itu dari mana. Kemudian pertanyaan kedua itu pertanyaan tentang apakah teman-teman berminat untuk apply beasiswa ini, dan yang terakhir apakah terkait pendaftaran ke universitas. Nah, di sini kita tunggu apakah teman-teman sudah menerima polling melalui Zoom. Kalau yang belum, boleh mungkin bisa di kolom chat bisa beritahukan kami. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sambil tunggu dulu. Tapi mungkin sambil tunggu-tunggu, mungkin teman-teman bisa Oke, sekarang udah di-share nih dengan rekan Mas Molly. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Pertanyaannya singkat-singkat aja, jawabannya juga multiple choice ya. Silakan. Mungkin nanti, nah ini juga saya lihat di bagian Q&A ini udah ada nih satu yang pertanyaan yang masuk, jadi sangat excited banget ya,
karena udah ada pertanyaan masuk, jadi berarti teman-teman sebenarnya udah mempersiapkan nih kelihatannya untuk studi ke Belanda dan mengambil beasiswa OTS. Oke, kita tunggu sekitar semenit, 2 menit ya. Saya lihat di sini sudah ada 25 dari 43 yang sudah mengisi pollingnya. Kita sambil baca dulu aja untuk pertanyaan pertama ya, karena di sini ada jawaban yang dominan gitu. Oke, kita sambil lihat sebentar, tunggu sebentar lagi mungkin. Oh ya, sambil informasikan juga nih ke teman-teman, karena ini kan walaupun webinar, jadi sebenarnya teman-teman jika ada yang ingin bertanya langsung melalui mikrofonnya, itu bisa banget. Jadi nanti teman-teman bisa infokan aja melalui kolom chat gitu ya. Nanti kami bantu untuk unmute ya. Jadi dipersilahkan juga untuk menggunakan mikrofon. Oke, kita lihat lagi nih. Mungkin tunggu sebentar lagi beberapa saat. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Saya akan end poll-nya. Di sini ada 35 dari 42 yang sudah menjawab, 83%. Untuk pertanyaan pertama, saya sambil share result juga, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi dari mana Anda mengetahui program beasiswa OTS? Ya, di sini kita lihat jawaban yang dominan adalah sosial media Novik Nation Indonesia ya. Yang kedua itu adalah website ya. Jadi memang teman-teman ini sangat aktif sekali pastinya di era digital ini, media sosial memang paling utama ya, biasanya temunya dari situ, kemudian baru biasanya lihat ke website. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua, apakah Anda berminat untuk apply beasiswa OTS mengingat beasiswa ini parsial? Nah, di sini udah ada kisi-kisinya nih. Jadi OTS itu sebenarnya beasiswanya beasiswa parsial ya. Jadi artinya tidak semua akan di-cover oleh beasiswa OTS, tapi nanti akan dibahas lagi pastinya lebih detail. Di sini jawabannya iya. Jadi ada 97%, itu banyak sekali. Jadi teman-teman ternyata di sini semua memang sudah tertarik untuk apply. Pertanyaan terakhir, apakah Anda sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance dari universitas? Ya, di sini kita lihat 86% menjawab belum ya, berarti tidak apa-apa. Karena sebetulnya masih ada waktu untuk apply, tapi maksudnya jangan diundur-undur. Makanya kita bisa simak nanti presentasi dari Mas Moli itu OTS itu seperti apa ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengisi. Saya akan stop share dan kita bisa undang dulu kali ya pembicara kita hari ini dengan Mas Moli. Yes, sudah ada di kamera. Saya stop share dulu yang ini. Oke, selamat sore Mas Moli. Selamat sore Emi dan juga selamat sore buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Seperti biasa, our annual scholarship saat ini juga sedang dibuka, Orange Tulip Scholarship, dan tentunya memang sudah ditunggu-tunggu juga. Jadi senang sekali tentunya kita bisa berbagi informasi supaya informasi ini bagi yang masih bingung ataupun yang masih ragu-ragu gitu kan ya, jadi jelas dan segera untuk mendaftarkan baik itu ke universitas terlebih dahulu lalu mendaftar ke Orange Tulip Scholarship-nya. Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu aku mungkin pamit undur diri dulu untuk sementara waktu. Yap. Nanti silakan Mas Moli untuk memberikan presentasinya ya. Nanti kita balik lagi Oke, karena baik. setelah ini jangan kemana-mana karena ada Q&A session pastinya. Siap, terima kasih banyak Emi. Oke, baik. Bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih sekali lagi. Dan kita juga bakalan ada tanya jawab tentunya. Nah, untuk memudahkan kita bersama nih, Molly akan beritahu dulu kalau misalnya seluruh pertanyaan itu bisa langsung saja diketik melalui kolom Q&A. Jadi ada fitur Q&A di sebelah bawah gitu kan ya. Di sebelah kolom chat biasanya ada fitur Q&A, langsung saja diketik pertanyaannya karena nanti kita akan menjawab semua pertanyaan. Kita berusaha betul dalam kurang lebih, saya juga nggak akan lama presentasinya, mungkin dalam waktu kurang 10 menit saya akan memberikan informasi tentang Orange Tulip Scholarship. Kalau begitu, Molly akan terlebih dahulu share screen. Mudah-mudahan bisa langsung terlihat. Hold on one second. Oke, mungkin Molly minta bantuan suara dari Emi. Apakah layar Molly sudah terlihat dengan jelas? Karena sebentar lagi Molly akan masuk ke full screen mode. Ya, sudah terlihat. Baik, akan Molly segera dimulai ya. Terima kasih Emi.
Ya, selamat datang di It's All About Stunet. Di It's All About Orange Tulip Scholarship. Jadi Orange Tulip Scholarship tahun akademik 2022 sampai dengan 2023 telah dibuka. Jadi mungkin teman-teman tadi di polling juga sudah terlihat jelas. Teman-teman juga sudah mengetahui informasinya dari sosial media. Langsung nge-link juga ke link yang ada di sini, yaitu bit.ly/Indonesia-OTS. Mohon maaf agak ada kesalahan, tapi link yang benar itu adalah bit.ly/Indonesia-OTS. Karena di sana sudah ada informasi apa saja yang berhubungan dengan Orange Tulip Scholarship. Apa itu Orange Tulip Scholarship? Jadi Orange Tulip Scholarship ini adalah beasiswa parsial di mana tidak mendanai secara penuh. Nah, ya secara general itu hanya memberikan potongan biaya pendidikan saja paling minimal 30%. Karena ini tidak membiayai secara penuh, jadi tidak ada yang mengcover atau mungkin hanya ada beberapa universitas yang mengcover katakanlah tuition living cost, visa cost, insurance cost, dan juga biaya lainnya. Tapi lagi-lagi tidak semua universitas ya berpartisipasi dalam Orange Tulip Scholarship. Nah, pendanaannya itu dari lagi-lagi dari universitas. Jadi ini bukan dari pemerintah, tapi dari universitas di Belanda yang berpartisipasi dalam program beasiswa ini. OTS terbuka untuk jenjang S1 dan juga S2, dan perlu diketahui juga tidak semua studi program, tidak semua fakultas berpartisipasi. Jadi nanti akan ada tabelnya, akan ada listnya. Teman-teman harus mempelajari secara seksama supaya tidak salah informasi yang minatnya misalnya ke sini tapi tidak ada. Jadi memang seperti itu, ya. Selanjutnya, ini adalah beberapa daftar universitas yang berpartisipasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dalam OTS itu universitasnya hanya beberapa saja dari semua universitas di Belanda yang ada, tapi hanya beberapa saja yang berpartisipasi. Ya, untuk jenjang pendidikannya baik S1 maupun S2 memang kebanyakan S2 berpartisipasi atau master, tapi yang S1 ataupun bachelor jangan khawatir, tetap ada, tapi tidak diberikan tidak banyak. Ya. Nah, lalu terlihat juga ada deadline. Jadi teman-teman suka banyak yang tanya, ini deadline-nya kapan nih? Nah, deadline-nya itu memang bervariasi gitu kan ya. Dimulai dari 1 Februari hanya ada satu universitas, ada yang 28 Februari satu universitas, 1 Maret satu universitas, dan sisanya ada yang 1 April gitu kan ya. Tidak bisa nih kalau misalnya Vrije Universiteit Amsterdam, apakah bisa deadline-nya mundur 1 April 2022? Tidak bisa. Jadi hanya mengikuti deadline yang sudah ditentukan oleh universitas. Kalau misalnya teman-teman melihat dari kolom yang dikasih tahu ini, ya. Ada banyak sekali pilihan dari Vrije Universiteit Amsterdam, ada Nyenrode Business University, Maastricht University, dan yang lebih luar biasa lagi bagi teman-teman yang suka dengan atau interest dengan studi program berupa seni, itu bisa langsung ke Zuid University of Applied Sciences, ataupun bisa langsung juga cek ke Academy Theater of Dance. Terus teman-teman bagi yang pengen ke Master Applied Museum and Heritage Studies, langsung saja ke Rainworld Academy. Jadi di tahun ini terus terang saja variasi pilihan studinya lebih banyak gitu kan ya. Tidak hanya ada di bisnis, tidak hanya ada di social sciences, tapi kurang lebihnya mencakup ke beberapa studi program. Dan satu lagi mungkin yang ditunggu-tunggu juga, Wageningen University and Research juga turut berpartisipasi di tahun ini ya. Selanjutnya, bagaimana cara pendaftaran untuk Orange Tulip Scholarship? Caranya gampang banget nih. Yang pertama, tadi teman-teman harus akses dulu ke bit.ly/Indonesia-OTS untuk melihat apakah universitas yang teman-teman minati itu berpartisipasi dalam skema tahun ini. Langsung saja pelajari dan kumpulkan juga dokumen persyaratan untuk mendaftarkan terlebih dahulu ke universitas ya. Jadi sekali lagi harap disimak baik-baik, langsung saja daftar ke universitas terlebih dahulu. Oke. Nah, dapatkan letter of acceptance-nya dari universitas, lalu cek lagi persyaratan apa saja nih yang harus diberikan kepada OTS-nya. Ya, karena setiap universitas itu memiliki syarat atau dokumen yang berbeda-beda. Ada universitas yang meminta katakanlah gitu kan ya, video introduction ataupun harus membuat esai, nanti akan mau dibahas, tapi yang pasti harap dibaca dengan seksama. Setiap universitas ada beberapa perbedaan syaratnya ya, atau ada dokumen-dokumen additional.
Nah, setelah semua dokumen itu ada, kalau misalnya teman-teman ngerasa, tapi Kak saya baru daftar nih, belum dapat LOE-nya, nggak masalah, sama sekali tidak masalah. Tapi teman-teman harus sudah mempunyai bukti ataupun proof sudah atau sedang dalam proses pendaftaran ke universitas. Nah, buktinya berupa apa? Dapat berupa email dari StudiLink, dapat berupa email dari universitas gitu yang menyatakan bahwa memang sedang melakukan proses pendaftaran ke universitas ya. Tapi nanti kalau ke depannya dan masih deadline-nya masih ada gitu kan ya, dokumen tersebut mau diupdate, mau ditambahkan LOE-nya sangat dipersilahkan. Tinggal lagi-lagi kirimkan saja melalui email ke ots@neswaindonesia.or.id. Jadi harap diperhatikan baik-baik bahwa semua dokumen yang sudah dikumpulkan untuk pendaftaran ke OTS, simply email saja ke kami, yaitu ke ots@neswaindonesia.or.id. Tapi harap diperhatikan bahwa ada beberapa universitas yang mewajibkan teman-teman juga harus mendaftarkan melalui online application system. Ya, online application system di setiap universitas berbeda-beda. Kami tidak bisa mengaksesnya, hanya teman-temanlah, hanya applicants lah yang bisa mengakses. Jadi kalau misalnya melewati tahap itu, terus terang kami tidak bertanggung jawab ya atas hal tersebut, karena teman-teman harus lagi-lagi membaca baik-baik bahwa dokumen tidak hanya dikirimkan kepada kami saja, tapi juga harus mendaftarkan diri secara online melalui online application system dari universitas ya. Nah, setelah itu nantikan email balasan atau konfirmasi dari Nufik Indonesia kurang lebih 2 minggu biasanya, karena harus kita cek dulu, harus kita compile terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal tunggu saja nanti pengumuman langsung dari universitas. Jadi universitaslah yang akan mengirimkan email yang menyatakan bahwa teman-teman akan dinyatakan sukses sebagai awardee ataupun gagal melalui proses seleksinya. Jadi ini semuanya langsung dari universitas, apa namanya, tidak ada semua tim admission-nya, tim asesornya semua langsung ada di Belanda. Ya, dan sekali lagi deadline OTS itu berbeda-beda tergantung dari universitas yang dituju. Nah, itu kalau untuk cara pendaftaran ke OTS. Tapi bagaimana apabila teman-teman mau daftar ke universitas yang ada di Belandanya? Ini dia nih, kadang-kadang ada tahapan yang agak sedikit membingungkan juga buat teman-teman yang ingin daftar ke universitas ya. Baik, akan mulai bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah temukan dulu nih program studi yang teman-teman minati melalui www.studyfinder.nl. Melalui website ini yang merupakan kurang lebih sama lah kayak Google Platform nih ya untuk searching engine-nya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja apa namanya keyword dari study program and then klik search dan keluar study program yang teman-teman minati itu ada di universitas mana saja. Tinggal langsung cek saja semua syarat pendaftarannya, nanti akan mau juga tampilkan slide syarat-syarat pendaftaran secara generalnya itu apa saja ke universitas. Teman-teman tinggal kumpulkan dalam bentuk bahasa Inggris dan juga soft copy. Setelah itu langsung membuat account dari studylink.nl. Ini merupakan online form, tinggal mengisi saja gitu kan ya, data diri, histori akademisnya seperti apa, dan tinggal nantikan verifikasi dari StudiLink yang tentunya nanti akan apa namanya, ada link khusus yang berupa yang akan menyambung ke online application system yang dimana teman-teman akan upload semua dokumen-dokumen tadi yang dalam bentuk soft copy dan bahasa Inggris tersebut ya. Nah, teman-teman disarankan juga dan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran apabila ada. Tidak semua universitas di Belanda akan ada biaya pendaftarannya. Nah, setelah itu tinggal tunggu nih LOE sekiranya 4-6 minggu. Jadi kalau misalnya daftar sekarang, mudah-mudahan mendekati akhir di bulan Januari sudah ada LOE-nya. Ya, tanggapi surat dari penawaran dari universitas tersebut apabila teman-teman mau lanjut gitu kan ya, oke, saya bersedia. Terus juga pengen di-defer ke tahun akademik berikutnya juga silakan dikomunikasikan. Apabila pengen ditolak juga tolong diberitahukan. Ada beberapa universitas yang meminta untuk mengirimkan dokumen dalam bentuk hard copy, tapi tidak semuanya. Dan kalau misalnya diminta, harap segera kirimkan melalui kantor pos Indonesia ataupun layanan pengiriman internasional. Nah, berhubungan sama pembayaran, karena teman-teman mau apa namanya apply OTS, jadi nanti apa namanya teman-teman bisa komunikasikan bahwa OTS masih sedang berlangsung prosesnya dan pembayaran tentunya nanti akan dilakukan apabila sudah ada pengumuman, ya.
Teman-teman juga sudah bisa langsung melakukan proses pembuatan visa bekerja sama dengan universitas dan juga visa counselor dari Kedutaan Belanda yang ada di Jakarta. Setelah itu siap-siap juga untuk mendaftar mata kuliah yang akan dilakukan di semester yang akan datang dan bersiap untuk studi di Belanda. Nah, ini dia nih dokumen-dokumen untuk pendaftaran ke universitas yang sangat diperlukan. Jadi ini merupakan dokumen-dokumen secara general ya teman-teman ya. Pasti masih ada dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan, tapi secara general gampang banget, yaitu adalah akademik diploma ataupun surat kelulusannya ya, baik itu dari SMA contohnya, apa namanya, dan juga dari universitas juga ada. Kalau misalnya mau apply ke S2, akademik transkrip nih, contoh untuk S1 adalah nilai raport, kalau transkrip nilai untuk S2, and then English language score. Nah, ini juga penting. Jadi ada beberapa universitas yang mewajibkan untuk sudah mempunyai IELTS minimal di 6,0 untuk S1 ataupun 6,5 untuk S2 ya. Tapi harap diperhatikan baik-baik, teman-teman bisa memilih either itu mau IELTS ataupun TOEFL ya, sesuai dengan preference masing-masing. Untuk skor TOEFL-nya TOEFL IBT minimal 80 untuk S1 dan juga minimal 90 untuk S2. Bagi yang pengen apply ke S2, dilengkapi juga dengan recommendation letter, baik dari dosen pembimbing, ataupun dosen wali, ataupun director yang sudah bekerja, supervisor, ataupun coordinator. Siapkan juga CV, serta motivation statement. Jadi, ceritakanlah apa sih yang memotivasi teman-teman untuk mendaftarkan diri ke Universitas di Belanda, kenapa pengen juga ngambil program studi yang diminati tersebut. Pokoknya betul-betul dicurahkan apa yang memotivasi teman-teman untuk melanjutkan studi di Belanda, tentunya dengan sekreatif dan seinspiratif mungkin. Biasanya kurang lebih panjangnya kertas A4 ya, 550 sampai dengan 600 kata, dan tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, berikut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar OTS-nya gitu kan ya. Ada formulir OTS yang bisa di-download di bit.ly/Indonesia OTS, lalu ada letter of acceptance dari universitas yang dituju, atau bukti telah melakukan pendaftaran ke universitas ya. Bukti ini bisa berupa email dari StudiLink, email dari universitas yang menyatakan sedang melakukan proses pendaftaran. Ada juga universitas yang meminta untuk memberikan motivation statement kenapa nih teman-teman patut dipilih sebagai salah satu award di OTS. Lalu ada juga universitas yang meminta untuk budget plan. Jadi budget plan ini lebih menuliskan tentang expense yang dibutuhkan berapa ya, terus juga pendapatan atau biaya-biaya yang didapatkan itu dari mana saja. Lalu juga ada universitas yang meminta esai, biasanya nanti ada yang dengan format tertentu, serta ada juga universitas yang lagi-lagi biasanya meminta untuk membuat video introduction. Oke. Nah, yang mau dibintangin ini merupakan additional document, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Tidak semua univ akan menanyakan hal ini, tapi tetap dibaca baik-baik dan diperhatikan baik-baik apabila ada harus dipenuhi. Kalau misalnya dokumennya itu kurang, tentunya nanti kami juga akan mengirimkan email dan meminta dokumen tersebut supaya segera dilengkapi sebelum deadline. Oke, informasi tentang OTS cukup sampai di situ, tapi ini Molly akan berbagi tentang beberapa hal bagi teman-teman yang sudah melakukan pertanyaan langsung di posting yang ada di Instagram kami. Jadi waktu beberapa hari yang lalu nih, Molly sudah upload sebuah konten di mana teman-teman bisa langsung drop questions ya. Spesial sekali, jadi ini akan langsung mau dibahas di sini. Tentunya nanti kami juga akan menjawab semua pertanyaan yang ada di fitur Q&A. Tapi yang sekarang yang kami akan bahas adalah yang dari Instagram post kami terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan pertama, kalau untuk OTS ini apakah merupakan beasiswa untuk PhD? Bukan, jadi OTS ini merupakan beasiswa untuk jenjang S1 dan juga S2. Apabila mau mendapatkan atau mendaftarkan ke beasiswa PhD, itu bisa langsung ke LPDP ataupun bisa langsung ke program 5.000 Doktor. Itu merupakan program beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Selanjutnya, apakah ada batasan umur untuk daftar OTS? Tidak ada sama sekali. Jadi teman-teman silakan mendaftar, mau umurnya sudah senior ataupun baru lulus, belum punya pengalaman, sudah punya pengalaman kerja, sangat terbuka bagi teman-teman. Tidak ada batasan umur. Yang terbatas adalah bagi teman-teman tentunya yang sudah bekerja ataupun sudah menuntut ilmu di Belanda itu baru tidak eligible. Tapi kalau misalnya untuk umur itu sangat dipersilahkan. Apakah daftar universitas dulu untuk daftar OTS? Ya, betul. Teman-teman bisa langsung daftar universitas terlebih dahulu untuk daftar OTS, tapi along the way pun tidak masalah. Jadi ketika sedang melakukan proses pendaftaran ke universitas, lalu mau daftar OTS, tidak masalah, dapat dibuktikan dengan email dari StudiLink ataupun email dari universitas. Kalau misalnya LOE-nya udah keluar, mau update dokumennya, sangat dipersilahkan. Apakah lulusan diploma 4 atau D4 boleh mendaftar kuliah S2 di Belanda dan mendaftarkan Orange Student Scholarship? Tentu boleh, ya. Ini juga sangat terbuka, tapi harap diperhatikan baik-baik. Tidak semua universitas di Belanda juga ada atau menerima beberapa lulusan diploma dari Indonesia. Ada beberapa universitas yang menerima, tentunya ada, tapi tidak semuanya. Dan kalau misalnya ada, dan universitasnya berpartisipasi dalam OTS, tentunya boleh mendaftar OTS. Oke? Apakah ada short course buat dosen? Mohon maaf sekali, untuk OTS tidak ada ya. Sekali lagi untuk OTS tidak ada program short course buat dosen, tapi teman-teman juga harus diperhatikan baik-baik bahwa sebelumnya memang Indonesia terpilih atau berpartisipasi dalam pemilihan untuk program short course, tapi untuk saat ini tidak ada beasiswa untuk short course apa namanya baik untuk negara Indonesia, tapi program short course-nya sendiri masih ada. Selanjutnya, apakah syarat untuk studi di Belanda, apakah membutuhkan TOEFL ataupun IELTS, surat rekomendasi, dan juga esai studi plan kah? Syarat untuk studi di Belanda, caranya gampang banget, gitu kan ya, tinggal daftar ke universitas yang dituju, dan tentunya tadi dokumen yang sudah mau disebutkan, mau diulangi sekali lagi, adalah ada akademik transkrip, ada akademik diploma, TOEFL ataupun IELTS, silakan dipilih salah satu, recommendation letter, ada motivation statement, dan tentunya CV. Untuk essay study plan itu biasanya tergantung dari universitas yang dituju ataupun study program yang dituju. Selanjutnya, apakah ada maksimal atau berapa tahun? Apakah ada maksimal berapa tahun setelah menyelesaikan S1? Tidak ada. Jadi contoh nih, Molly sudah lulus, sudah lama dari S1-nya dan mau apply OTS, itu boleh dan sangat dipersilahkan sekali. Nah, ini ada pertanyaan spesifik ya dari salah satu teman yang sudah drop question di postingan kami. Jadi salah satu teman kita ini pengen mendaftar OTS untuk berkuliah di Vrije Universiteit Amsterdam. Beliau juga sudah mendaftar ke beasiswa kampus yaitu VUFP. Jadi hanya informasi saja, VUFP itu adalah Vrije Universiteit apa namanya fellowship program, itu juga merupakan program beasiswa dari Vrije Universiteit Amsterdam, dan juga OTS merupakan bagian dari VUAP ya. Nah, terus di dokumen untuk pendaftaran OTS-nya hanya tertulis bahwa harus mendaftarkan terpisah dengan VUFP. Apakah berarti saya juga harus menyertakan dokumen yang sama yang saya kirimkan ke universitas? Betul sekali. Jadi silakan kirimkan juga formulir OTS-nya, dan juga biasanya di VUFP ini ada dokumen yang berupa esai ya, atau jadi sesuai dengan format yang sudah dituliskan oleh Vrije Universiteit. Jadi tolong kirimkan hal yang sama baik kepada Vrije Universiteit dan juga kepada kami. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya memiliki conditional LOE dan belum mendapatkan ijazah dapat mendaftarkan OTS? Tentu bisa ya. Jadi segeralah mendaftarkan OTS apabila teman-teman sudah melakukan
Tadi Molly hilang sebentar, kalau gitu Molly akan segera kembali lagi. Oke, tunggu sebentar. Nah, tadi sampai sini Kak, kalau nggak salah, coba aku akan cek ke Kak Emi terlebih dahulu. Ya, benar. Sampai Sampai sini sini tadi. ya. Oke. Nah, tadi katanya nih ada yang bertanya apakah bagi yang belum punya pengalaman kerja itu juga bisa daftar OTS. Jadi teman-teman ada beberapa universitas nih yang mewajibkan harus sudah punya pengalaman kerja. Itu biasanya beberapa universitas yang berhubungan sama business school dan juga beberapa universitas yang lebih spesifik lagi itu biasanya membutuhkan pengalaman kerja. Jadi harap dicek baik-baik skema per setiap universitasnya. Ya. Sekian itu dari yang bisa Molly sampaikan ya, baik dari informasi dan juga FAQ yang sudah masuk melalui postingan kami. Dan sekarang saatnya kami berdua, Emi dan juga Molly, itu akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Q&A. Siap. Ya, betul sekali. Oke, Tadi jadi udah kita cukup udah banyak banget lengkap ya. sebetulnya ya. Mudah-mudahan bisa Nah, bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan bisa semakin memotivasi teman-teman untuk segera mendaftar. Kalau gitu aku udah siap untuk menjawab pertanyaan dari Q&A. Udah lumayan banyak nih ya, Mi ya. yes. Ini mungkin kita bisa mulai dari pertama ini karena sebenarnya pertanyaan pertama ini dari Mas atau Mbak Luki Hawich ya. Maaf kalau salah penyebutan nama. Karena ini pertanyaan yang cukup populer ya. Bisa nggak sih Yes. sebetulnya mengkombinasikan beasiswa atau sponsor lainnya dengan beasiswa OTS gitu ya, Stunet dan OTS di sini sih apa contohnya gitu ya. Nah, bisa nggak sih Mas sebetulnya? Bisa banget. Jadi Orange Student Scholarship ini merupakan beasiswa parsial. Jadi boleh banget dikombinasikan dengan Stunet ataupun beasiswa yang lainnya. Tapi harap diperhatikan baik-baik kalau teman-teman mendaftar ke beasiswa Stunet kan memang Stunet tidak ada list universitasnya, jadi bebas mau universitas apa saja. Nah, kalau misalnya universitasnya nggak ada dalam list OTS, mohon maaf jadi nggak bisa gitu kan ya. Tapi kalau universitasnya ada dalam list OTS, terus juga itu bisa banget dikomunikasikan. Jadi apa yang tidak di-cover oleh, katakanlah oleh OTS, itu akan di-cover oleh Stunet. Jadi sangat dipersilahkan. Oke, tapi sebetulnya prosedurnya seperti apa sih Mas kalau misalnya mau menggabungkan gitu ya? Kan sebetulnya Stunet ini kan beasiswa fully funded gitu ya. Mungkin teman-teman Ya. belum tahu gitu yang di sini, tapi sebenarnya ada skema co-funding juga. Nah, gimana sih cara menggabungkan dengan OTS itu apa yang biaya yang bisa di-cover gitu? Oke, contoh seperti ini. Katakanlah Molly ya, Molly apa namanya mendapatkan beasiswa OTS dari Wageningen University and Research. Yang di-cover oleh Wageningen ini contoh, ini hanya contoh, itu hanya 50% dari biaya pendidikan. Nah, sisanya enggak di-cover. Jadi itu biaya apa namanya, biaya pesawat, biaya insurance, dan juga semua biaya lainnya. Nah, semua biaya-biaya tersebut tentunya akan dikomunikasikan oleh Student Scholarship Officer-nya. Jadi akan dikomunikasikan ke universitas. Jadi begitu teman-teman mendapatkan pengumuman dari OTS, tahan dulu juga nggak apa-apa sampai mendapatkan pengumuman dari katakan dari Stunet. Gitu kan, itu nggak masalah. Kalau sudah fix semuanya, tinggal komunikasikan saja kepada kami, bilang saja bahwa saya mendapatkan Stunet, tapi saya juga pengen mendapatkan OTS, ya udah langsung nanti scholarship officer dari Stunet yang akan mengkonfirmasikan kepada teman-teman dari universitas, karena kan pemotongan biaya pendidikan itu kan juga langsung dari universitas gitu. Oke, tuh jadi bisa ya, bisa banget kalau misalnya mau gabungkan dan tadi juga Mas Molu udah jelaskan gimana cara ya apa yang akan di-cover dari masing-masing dan gimana mengkomunikasikannya dengan apa masing-masing pemberi dananya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Mel ya. Mbak Mel atau Mas Mel, di sini pertanyaan tentang besaran angka scholarship OTS. Apakah sudah ditentukan di awal atau nominalnya berdasarkan aplikasi tiap peserta? Ya, makasih Kak. Gimana? Oke, untuk biaya besarnya sudah ditentukan paling minimal 30% dari biaya pendidikan ya. Jadi itu memang sudah ditentukan oleh universitas dan itu sudah di state atau di mention langsung di website, sudah ada, jadi bisa langsung dilihat saja dan sudah ada penjelasannya. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya. Tadi juga sebetulnya sudah sempat dibahas juga di awal presentasi Mas Moli.
Mungkin kita sambil lihat juga ada pertanyaan yang memang cukup personal ya, berdasarkan pengalaman juga di sini, karena ada dari anonymous attendee yang tidak ingin disebutkan namanya, tapi pertanyaannya saat ini sedang menyelesaikan, baru saja selesai sidang akhir ya, jadi mau apply untuk S2 nih di Belanda. Nah, saat ini belum ada SKL atau ijazahnya ya, karena baru sidang gitu kan. Jadi kalau misalnya dapat conditional LOA, tinggal menunggu kampus S1 untuk kirim SKL dan ijazah ke pelamarnya. Bisakah pelamar ini daftar OTS untuk S2 meskipun LOA conditionalnya dan belum ada SKL atau ijazah S1? Bisa. Jadi, biasanya, Univ juga nggak masalah dengan hal itu, tinggal menunggu aja SKL dari universitas yang S1-nya. Dan lagi-lagi mau dibilang bahwa teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya belum punya LOE, karena bisa langsung attach proof of admission. Jadi kalau misalnya sedang melakukan proses pendaftaran, itu bisa langsung saja dikirimkan saja screenshot email-email dengan Univ ataupun email dengan StudiLink bahwa sedang melakukan proses pendaftaran. Jadi nggak masalah. Tapi nanti ketika semua udah lengkap, itu bisa langsung di-update dokumennya bahwa, hey, saya sudah punya LOE yang katakanlah unconditional ataupun sudah lengkap semuanya, itu bisa langsung di-update dokumennya. Oke, jadi boleh banget ya, karena kan OTS ini juga tidak harus punya LOE ya. Dengan adanya bukti sudah memulai pendaftaran pun sudah bisa mendaftar. Nah, ini pertanyaan juga nih terkait dengan pengalaman kerja ya, atau mungkin yang sedang saat ini bekerja ingin melanjutkan studi S2. Untuk OTS sendiri, apakah diperbolehkan untuk pendaftar yang sedang bekerja di perusahaan dari Belanda? Tapi ini, jadi sekarang ternyata ada di Belanda lokasinya gitu. Ya. Bagi yang sudah bekerja di Belanda, mohon maaf sekali tidak eligible untuk mendaftar. Oke, jadi bekerja dan untuk yang sudah pernah menempuh studi juga itu tidak bisa eligible. ya, tidak Yes. eligible ya. Oke, sudah cukup jelas berarti untuk pertanyaan itu. Berikutnya ini tentang konfirmasi email penerimaan dokumen ya. Pertanyaan dari Mas Juan Andre. Setelah mendapat konfirmasi email penerimaan dokumen, lalu proses selanjutnya adalah nominasi. Saya ingin bertanya, kapan nominasi dilakukan dan pihak siapa yang melakukan nominasi? Nufik, Neso, atau universitas? Universitas. Jadi universitas yang akan mengumumkan semua email tentang keputusan itu datangnya dari universitas. Nufik Neso hanya mengirimkan email konfirmasi bahwa dokumen sudah diterima, tapi kalau untuk email mendapatkan OTS atau menawarkan OTS itu langsung datang dari universitas dan biasanya 1 bulan setelah deadline. Jadi 1 bulan setelah deadline itu biasanya katakanlah deadline untuk Twente nih, Juan Andre mendaftar ke Twente, katakanlah deadline untuk Twente itu di bulan April, siap-siap di bulan Mei akan ada email dari Twente dan Twente yang akan mengirimkan penawaran OTS tersebut. Nufik Neso tidak akan pernah mengirimkan mengenai pengumuman ataupun offer letter dari OTS. Karena ini bekerja sama dengan universitas ya Mas ya. Betul Tapi paling sekali. nanti dari Nufik Neso sebenarnya ada yang namanya OTS ini ya, gathering gitu ya. Jadi yang bagi yang sudah terima gitu. Jadi akan ada ketemu-ketemu nih sebelum berangkat ke studi di Belanda. Nah, ini pertanyaan tentang persyaratan dari Andira Claribel. Ya, kalau untuk IELTS, jadi ceritanya untuk tes kemampuan bahasa Inggris ya, persyaratan itu skornya minimal 6,5. Ini pasti untuk S2 ya. Nah, overall skornya ini hanya untuk overall score atau minimum skornya untuk setiap section dari tes ya. Kan soalnya untuk IELTS dan TOEFL biasanya suka ada elemen-elemennya gitu ya, writing, reading. Nah, itu gimana? Untuk hal ini kembali lagi ke tiap universitas. Jadi universitas yang menentukan biasanya nanti kalau katakanlah gitu ada univ yang pengen misalnya setiap section 6 semua gitu kan ya. Itu lagi-lagi tolong dibaca di persyaratan website universitas. Karena kalau dari persyaratan UTS sendiri dia akan mengikuti apa yang kata universitas sampaikan. Jadi harap membaca baik-baik universitas meminta setiap section itu seperti apa. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari yang tadi yang ternyata bukan bekerja di Belanda, tapi sebetulnya bekerja di Indonesia tapi perusahaan milik Belanda.
yang punya cabang di Indonesia. Nah, itu seperti itu gimana, Mas? Apakah masih tetap diperbolehkan atau tidak eligible? Ya, ya, kalau itu tolong segera kirimkan email ke kami, yaitu ke ots@nationindonesia.org.id, karena akan segera kami tanyakan ke universitas. Jadi apakah masih eligible atau tidak? Karena terus terang saja yang tidak eligible itu adalah yang sudah pernah studi dan juga bekerja di Belanda. Nah, kalau sekarang kan kondisinya bekerja di Indonesia, tapi perusahaan yang milik Belanda, akan segera kami tanyakan, karena keputusan akan ada di universitas. Oke, jadi pastikan ya teman-teman di sini juga sudah tahu daftar, maksudnya universitas mana yang ingin di-apply gitu kan. Jadi bisa langsung diajukan pertanyaannya ke pihak yang terkait gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, atau kita, karena di sini ada yang raise hand nih, menarik juga kayaknya kita kalau bisa dapat langsung ya pertanyaan ini. Jadi saya akan allow to talk dulu. Ya. Silakan dengan Mbak Desi Yulianti sudah diberikan akses. Oke. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Desi dari Kediri saat ini. Ya. Mohon izin tanya. Tadi kan langkah pertama untuk kita mendaftar, ini prosedurnya daftar ke kampus dulu. Nah, pertanyaannya, kalau daftar ke kampus di Belanda itu rata-rata kita bayar atau free ya? Dan pertanyaan kedua adalah, untuk melihat akreditasi di Belanda itu di mana ya, Kak? Senternya gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, yang pertanyaan kedua bisa diulang sekali lagi? Iya, pertanyaan kedua itu untuk mengecek akreditasi kampus. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan ada restricted. Nah, kalau di Belanda itu gimana? Thank you. Ya, siap. Terima kasih kepada Desi Yulianti. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah mengenai application fee. Jadi memang ada beberapa universitas yang ada application fee-nya, ada yang enggak, gitu kan ya. Dari sekian banyak universitas yang ada, tentunya itu ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Jadi tolong diperhatikan baik-baik saja. Lalu kalau untuk ngecek akreditasi, tentunya ada. Ini aku berbahasa Belanda, tunggu sebentar ya, akan aku ketikin dulu aja. In the Netherlands, tunggu sebentar. Oke, jadi ini aku akan langsung masukkan di kolom chat. Nah, ini merupakan lembaga yang melakukan akreditasi untuk universitas di Belanda. Mudah-mudahan terjawab ya, Desi Yulianti. Terima kasih banyak, Mbak Desi. Terima kasih. Di kolom chat. Oke, kita lanjut kali ya untuk kasih kesempatan juga yang sudah angkat tangan. Di sini ada yang pertama duluan, ini adalah Mikael Mubarok. Silakan. Halo, Mikael. Sudah diberikan akses? Oke, karena mungkin sambil menunggu kita bisa ke Teresia dulu ya kali ya, kayak yang karena yang sudah angkat tangan setelah Mikael, silakan. Halo Kak, kedengeran ya suaranya? Kedengaran jelas ya. Silakan untuk pertanyaannya. Oke Kak, jadi aku udah berencana dan udah ngumpulin semua dokumen-dokumen untuk apply S2 ke Tilburg dan Groningen, dan semuanya udah aku persiapin. Cuman karena aku baru tahu tentang OTS ini, aku jadi bingung Kak. Jadi kan aku rencana pasti apply-nya ke Stunet, tapi setelah tadi Kakak confirm kalau misalnya OTS ini juga bisa parsial gitu ya, jadi kayak misalnya sekitar 40% untuk tuition fee dibayar sama OTS, dan 60% dari tuition fees-nya dibayar sama kampus. Nah, untuk biaya lainnya seperti living allowance-nya atau visa dan lain-lainnya, itu kita minta ke Stunet. Halo? Halo Kak, apa kedengeran? Kedengaran. Bisa diulang lagi. Tadi kira-kira sampai mana ya? Untuk Stunet ya? Ya. Ya,
Jadi kira-kira untuk, mau daftar OTS ini kalau yang parsial kayak tadi skemanya itu untuk tuition fees itu ditanggungnya sama OTS-nya, kemudian untuk sisanya kayak living allowance-nya ditanggung sama Stunet atau skemanya gimana ya, Kak? Jadi habis daftar OTS, daftar Stunet atau sebaliknya atau gimana ya, Kak? Karena kalau deadline Stunet kan lebih cepet ya, Kak, daripada OTS ya, Betul. itu, Jadi Kak, ya, kira-kira gitu. jadi nanti biasanya deadline Stunet lebih cepat, pengumumannya juga lebih cepat di awal. Nah, kalau masih mau nunggu OTS juga lagi-lagi nggak ada masalah sama sekali, tapi tetap harap diperhatikan baik-baik. Jadi tadi saya bilang, apa yang tidak di-cover oleh OTS, katakanlah OTS tidak meng-cover OTS tidak meng-cover living cost gitu kan ya. Nah, nanti Stunet yang akan meng-cover living cost tersebut gitu. Tapi dengan catatan kalau OTS meng-cover 100% biaya pendidikan. Katakanlah VU Amsterdam gitu kan ya, Vrije Universiteit Amsterdam, dia memberikan benefit 100% tuition fee, nah kan tapi tidak di-cover living cost-nya nih, nah itu bisa di-cover sama Stunet gitu. Oh, jadi berarti dari awal waktu mau daftar Stunetnya kita udah kasih skemanya gitu ya, Kak? Kayak, "Oke, saya Betul, tuition fee-nya ditanggung betul. sama ini, Stunet tolong living Betul, allowance-nya aja," iya. gitu ya, Kak? Karena nanti dalam Stunet juga ada skemanya juga. Jadi Stunet itu ada yang namanya kayak co-funding-nya juga. Nah, itu kan bisa banget dijelaskan di situ. Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Tarasi untuk pertanyaan. Nah, ini di sini kelihatannya Mikael sudah bisa. Silakan Mikael. Permisi Kak, Ya, halo. aku mau bertanya Kak, yang eligible berhak mendapatkan beasiswa itu berdasarkan apa ya Kak? Atau berdasarkan nilai rapot saya yang masih SMA atau berdasarkan apa Kak? Oke, bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Kalau yang eligible untuk mendapatkan beasiswa itu Oh, berdasarkan apa Kak? jadi tentunya tim asesor yang ada di Belanda itu mempunyai kriteria sendiri. Cuman kriterianya itu adalah tentunya semua dokumen yang teman-teman sudah kirimkan ya. Apakah sesuai dengan standar yang mereka inginkan, itu yang pertama. Semua elemen sangat berpengaruh, baik itu IELTS-nya, baik itu transkripnya, baik segala hal yang teman-teman kirimkan. Dan juga tentunya adalah motivation statement, di mana dalam hal ini kan jarang tuh ada yang wawancara ya untuk masuk ke universitas. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan baik-baik. Buatlah sekreatif dan seinspiratif mungkin, karena itu juga merupakan kunci elemen yang sangat penting apabila akan diterima dalam hal baik itu universitas ataupun beasiswa gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, terima kasih Mikael untuk pertanyaannya. Nah, kita bisa kembali lagi ke pertanyaan yang diutarakan melalui Q&A. Ya. Oke. Di sini kita pertanyaan dari Tamariska Rulibasa. Sebentar tadi, ini dia. Apakah kalau saya pernah exchange ke NL tetap bisa mendaftar di university dan OTS? Karena seperti yang saya baca di Wittenberg University, salah satu requirements-nya adalah you never studied in the Netherlands before. Oke. Untuk hal ini, mungkin ini juga aku bakal double check apakah Tamariska juga pernah WhatsApp ke kita ya. Jadi kalau nggak salah ada yang tanya waktu itu, selain di Wittenberg, itu ada di Tilburg dan juga di Maastricht. Untuk yang di beberapa universitas, contohnya Maastricht ataupun Tilburg, itu exchange boleh dan eligible untuk mendaftar ke OTS. Tapi yang Wittenberg nanti akan mau ditanyakan. Jadi sekali lagi, tadi kepada Tamariska ya, harap segera kirimkan email ke kami ke ots@mainstreamindonesia.org.id supaya kami bisa follow up pertanyaannya ke Wittenberg. Oke, jadi nanti akan dibantu pastinya oleh Mas Molly ya. Jadi kalau ada yang khusus pertanyaan seperti tadi bisa langsung diutarakan. Nah, ini pertanyaan yang sudah punya gelar S2 di Indonesia. Gimana nih? Masih bisa nggak sih sebenarnya mendaftar lagi untuk program S2 dengan beasiswa OTS? Dan kedua juga programnya tuh berbeda dengan yang di Indo, tapi dalam satu rumpun ilmu gitu. Ya, sangat dipersilahkan, sangat boleh banget, tapi harap diperhatikan baik-baik bahwa nantinya kan akan melalui tahapan pendaftaran ke universitas dulu. Jadi kalau misalnya keterima di universitas, baru bisa daftar ke OTS-nya. Jadi sangat diperbolehkan. Ya, jadi pastikan juga teman-teman, karena biasanya walaupun memang yang dianjurkan itu linear ya, Mas Molly ya, dengan program yang ditempuh saat S1-nya, misalnya yang ingin S2. Tapi kadang-kadang memang ada universitas dan fakultas tertentu mereka
state juga nih di websitenya, kalaupun di luar beberapa program yang diterima, mereka masih ada yang memberikan kesempatan untuk apply, tapi nanti mungkin ada tambahan prosedur, misalnya ada interview tambahan seperti itu. Jadi karena background-nya kan berbeda dengan S2, seperti itu sih biasanya. Gitu. Semoga menjawab tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya nih karena udah 1 menit lagi, gimana? Kalau kita berikan 1-2 kurang pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. 2 pertanyaan boleh ya. Karena Ya. di sini juga masih ada beberapa pertanyaan, cuman memang ada pertanyaan yang sudah dijawab gitu. Makanya tadi Ya. ada yang beberapa tidak Iya. dipilih gitu. Nah, oke. Pertanyaan ini terkait IELTS nih, dari Shiva Silvianas. Kalau misalnya sudah expired di bulan Februari 2022 dan saya daftar untuk OTS bulan Januari 2022, apakah masih bisa untuk mendaftar? Oke, jadi kalau misalnya expired-nya kan Februari 2022 nih ya. Nah, ini sebenarnya mepet. Terus terang, jadi aku sarankan nggak apa-apa yang apa yang dipunya segera kirimkan, karena nanti yang menentukan universitas. Biasanya kalau dokumen yang sudah masuk itu there is no problem at all, gitu kan ya. Jadi langsung segera submit aja karena masih ada window-nya, gitu kan ya. Jadi silahkan di submit aja. Tapi nanti kalau misalnya menurut admission team ngerasa bahwa wah ini harus ngambil lagi, itu akan diinformasikan. Oke, terima kasih Mas Moli untuk jawabannya. Pertanyaan yang terakhir ya, mungkin Ya. ada Mas Moli, ada yang sudah ingin dijawab atau Ya. kita pilih aja nggak apa-apa. Oke. Ya, untuk dari pertanyaan anonimus lagi nih, ya, kalau misalnya ingin mendaftar OTS, apakah bisa untuk lebih dari 1 universitas? Dan apakah admission fee-nya hanya bayar 1 kali atau tergantung berapa banyak universitas atau jurusan yang kita tuju? Oke. Untuk daftar OTS dan juga daftar universitas di Belanda, maksimal 4 universitas ataupun 1 univ dengan 4 jurusan yang serumpun, gitu kan ya. Pembayarannya juga harus dibayar sesuai dengan banyaknya universitas ataupun biasanya kebanyakan universitas ya. Lalu ya, jadi itu jawabannya. Jadi boleh banget maksimal 4. Daftar OTS-nya juga kalau misalnya 4 univ berbeda ya, 4-4-nya harus ada 4 formulir, ada 4 persyaratan yang dikirimkan kepada kami. Dan juga kalau misalnya 4 univ harus bayar application fee, jadi harus bayar juga. Jadi makanya that's why harus harus betul-betul bijaksana untuk memilih universitas. Oke. Ya, itu dia tadi teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan masuk tadi bisa terjawab dengan jelas ya, sudah lebih jelas lagi dan bisa sudah mulai untuk persiapan pendaftaran ke pertama studi universitasnya dulu baru ke beasiswa OTS-nya. Juga terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya, tapi mohon maaf juga apabila pertanyaan tersebut masih belum bisa dijawab secara live saat ini, tapi pastinya kami juga masih punya media komunikasi yang bisa digunakan ya untuk bertanya, dan pastinya kami sangat ingin membantu teman-teman untuk persiapan studinya ke Belanda gitu. Oke, sebelum menutup mungkin ada pesan-pesan dari Mas Moli nih untuk ya, karena ini juga kita sesi terakhir di tahun 2021, habis itu kita langsung 2022 gitu. Mungkin ada kesan dan pesan atau ya buat bagi yang ingin apply OTS gitu. Oke, jadi yang pertama tentunya silakan dicoba saja terlebih dahulu segala sesuatu hal yang ingin berhubungan sama OTS, karena ini merupakan peluang yang ada dan kesempatannya terbuka lebar ya, karena deadline juga masih lumayan jauh, harap segera dicoba. Yang pertama. Yang kedua, bagi yang merasa emailnya belum dibalas, baik itu email sudah mendaftar atau email yang sudah ditanya, mohon maaf telah menunggu, karena terus terang saja kami sudah menerima lebih dari, katakanlah, mungkin aku kalau secara scanning sudah lebih menerima dari 50 applicants, ya, begitu promosi kami dibuka, itu sudah tinggi sekali nilainya, dan tentunya kami harus cek itu satu persatu.
Jadi bagi tadi aku kalau boleh sebut nama ada Nurul gitu kan, ada Huan gitu kan, itu adalah orang-orang yang sering kita ajak komunikasi juga. Jadi mohon maaf setelah menunggu lama ya, mohon maaf sekali, dan kami sangat memohon kesabarannya kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang akan apply OTS, karena terus terang saja banyak sekali interest dari teman-teman yang masuk ke OTS ini. Setelah itu, bagi teman-teman yang merasa masih bingung dan juga ada pertanyaan, kalau misalnya aku lihat di sini ada kurang lebih 5 pertanyaan lagi yang belum kami jawab ya. Jangan khawatir, lagi-lagi silakan ajukan pertanyaan kepada kami, karena terus terang kami juga dengan segera untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena biasa ada pertanyaan spesifik nih, kami harus menunggu jawabannya dari universitas. Dan bagi teman-teman tahu sendiri, universitas di Belanda saat ini juga sudah memasuki periode winter holiday, di mana Christmas season juga sudah dekat ya. Sama seperti kita kalau kita mau lebaran juga mulai agak sedikit banyak yang cuti dan segala macam, karena kami juga tidak ingin memberikan jawaban yang kurang tepat gitu kan ya. Kami juga harus menunggu jawaban dari universitas. Jadi itu saja dari kami. Mudah-mudahan semuanya tentunya bisa mengikuti program ini dengan baik dan tentunya semakin menginspirasi untuk mendaftar ke OTS dan melanjutkan studi di Belanda. Itu saja dari Molly. Oke, terima kasih banyak Mas Molly, juga teman-teman yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga juga semuanya sukses untuk persiapan untuk pendaftaran baik universitas maupun beasiswa. Juga kami ingin ucapkan selamat akhir tahun baru pastinya, dan bagi yang akan merayakan hari Natal juga kami ucapkan selamat hari Natal. Tapi selain itu kami akan ketemu lagi di 2022 karena ini merupakan sesi terakhir ya. Jadi tapi pastinya kalau ada kegiatan online lainnya kami akan selalu informasikan melalui media sosial kami gitu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kegiatan-kegiatan kami lainnya gitu. Udah sampai situ saja. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi dan selamat have a great evening untuk semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.